Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Saya berharap dan berdoa semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan diberi keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang agung dan mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tuliskan selawat kita di kolom komentar sambil kita ucapkan bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu amalan yang diajarkan dalam agama Islam adalah bersedekah. Sedekah bukan hal yang wajib dilakukan, karena sedekah ini adalah sebuah amalan yang dilakukan atas dorongan dari hati dan keikhlasan. Sedekah sendiri terdiri dari berbagai macam jenis, dan salah satunya adalah sedekah subuh. Sedekah subuh adalah kegiatan berbagi atau mengeluarkan harta untuk kebaikan bagi mereka yang membutuhkan. Hal ini dilakukan setelah melaksanakan sholat subuh. Keutamaan sedekah subuh sangat besar, karena saat sedekah dilakukan, malaikat akan mendoakan kepada yang memberi sedekah. Sedangkan orang yang kikir didoakan oleh malaikat supaya dibinasakan oleh Allah, seperti sabda Rasulullah SAW. Setiap pagi saat matahari terbit, Allah menurunkan dua malaikat ke bumi. Lalu salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah karunia kepada orang yang menginfakkan hartanya di jalan-Mu." Dan malaikat satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang kikir." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melaksanakan sedekah subuh yang efektif. Yang pertama, menyiapkan kotak amal. Langkah pertama yang harus dilakukan jika ingin melakukan sedekah subuh adalah menyiapkan kotak amal pribadi. Kotak amal ini seperti celengan yang bertujuan untuk menjadi tempat menyimpan uang sedekah yang disisihkan. Kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkan uang ke dalam kotak amal pribadi. Kita bisa menyisihkan uang setiap harinya dan masukkan ke dalam kotak amal pribadi setelah selesai salat subuh. Tujuannya adalah menyisihkan uang untuk didonasikan atau disedekahkan nantinya ketika memiliki waktu luang. Kemudian yang kedua, mengirim uang. Selain membuat kotak amal pribadi, sedekah subuh bisa dilakukan dengan mengirim uang sedekah menggunakan rekening yang dimiliki. Ini menjadi salah satu cara efektif yang bisa dilakukan selain dengan menggunakan kotak amal pribadi. Kita bisa mengirim uang kepada orang tua, kerabat, dan lembaga badan amal atau bersedekah ke layanan sedekah online. Kemudian yang ketiga, memberikan makanan. Salah satu cara sedekah subuh selanjutnya adalah dengan memberikan makanan kepada orang terdekat, seperti tetangga sebelah rumah. Selain memberikan makanan pada tetangga, Anda juga bisa mengirim makanan pada orang-orang yang membutuhkan, seperti pondok pesantren. Kemudian yang keempat, mengantarkan bantuan. Cara sedekah subuh yang terakhir adalah dengan mengantarkan bantuan terhadap orang yang membutuhkan. Misalnya, menyalurkan bantuan bagi para korban bencana atau orang-orang yang membutuhkan. Setelah melakukan sedekah subuh, kita juga dianjurkan untuk membaca doa
agar amalan sedekah yang dilakukan menjadi lebih afdol. Doa sedekah subuh adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Artinya, ya Tuhan kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ada baiknya jika kita melakukannya secara rutin selama 40 hari untuk mendapatkan keutamaannya. Beberapa keutamaan yang bisa kita dapatkan antara lain: yang pertama, mendapatkan pahala yang besar. Sedekah subuh dianggap sebagai sedekah yang sangat utama. Rasulullah SAW bersabda, setiap tulang dari tubuh manusia harus dikeluarkan sedekahnya setiap pagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, meningkatkan rezeki. Sedekah subuh dapat menjadi sumber berkah dan meningkatkan rezeki kita. Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta, dan Allah akan menambahkan berkah pada orang yang memberikan sedekah. Hadis riwayat Muslim. Hal ini juga tercantum dalam Al-Quran. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Kemudian yang ketiga, mendapatkan perlindungan dari kesulitan. Sedekah subuh juga dapat memberikan perlindungan dari kesulitan dan bencana. Rasulullah SAW bersabda, jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah dapat melindungi dan menyelamatkan kita dari berbagai bencana atau musibah yang mungkin mengancam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, orang yang senantiasa memberi sedekah akan terhindar dari siksa kubur. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menegaskan bahwa sedekah memiliki kekuatan untuk melindungi seseorang dari siksa kubur di akhirat nanti. Kemudian yang keempat, dihapuskan dosa-dosa. Seperti jenis sedekah lainnya, sedekah subuh juga dapat membantu menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian yang kelima, membersihkan harta dan mensucikan jiwa. Rasulullah SAW bersabda, sedekah pada waktu pagi adalah penyucian bagi harta, dan sedekah pada waktu petang adalah penyucian bagi tubuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan memberikan sedekah pada waktu subuh, kita memperbaharui niat dan membersihkan diri dari sifat kikir dan berlebihan. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang yang ahli bersedekah, terutama sedekah subuh, dan dijauhkan dari sifat bakhil atau pelit. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.